Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SMP Khadijah, khususnya pimpinan SMP Khadijah, Bapak Ibu wali murid, dan khususnya kepada anak-anak atau siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah, dan insya Allah selalu kami doakan kesuksesannya, amin. Dan juga kepada para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah secara online dalam rangka mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga Allah memberikan hidayah, barokah, dan manfaat yang luar biasa dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'allim pada kesempatan kali ini, dan diberikan kemudahan olehnya, amin amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan membaca tawasul bil Fatihah. Semoga hajat kita, hajat panjenengan semua, hajat SMP Khadijah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi ya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam min syekhina wa sallallahu asatid wa asad ya SMP Khadijah tullabi wa talibat bi SMP Khadijah hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Burhanuddin Azhari rahimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut materi yang lalu. Sekarang kita buka halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qila khazainul mihani khazainul minani ala qanatiril mihani. Qila dikatakan khazainul minani ala qanatiril mihani. Artinya khazainul minani gudang penyimpanan anugerah atau pemberian, ala qanatiril mihani itu berada di atasnya qanatiril mihan, bangunan tinggi dari ujian-ujian atau cobaan-cobaan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang thalibul ilmi, baik dari siswa maupun dari guru, kita bisa memperoleh keberhasilan dalam pembelajaran atau dalam kegiatan menuntut ilmu itu diawali dengan melewati atau mengalami proses ujian maupun cobaan. Jadi setelah kita berhasil dalam menghadapi ujian dan cobaan
yang ada di depan kita, maka nantinya kita akan bisa memperoleh keberhasilan. Jadi dalam proses pembelajaran, dalam proses menuntut ilmu itu pasti ada cobaan-cobaan. Ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai thalibul ilmi. Macam cobaan atau ujian itu beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Ada kalanya diuji dalam hal finansial atau ekonominya terbatas, ya, karena mungkin ketika misalnya sekolah, ya, dengan uang saku yang kurang dari biasanya, ya, atau dari segi lain-lainnya. Jadi banyak sekali ujian atau cobaan. Guru diuji dengan menghadapi murid, ya, yang proaktif misalnya, atau diuji dengan adanya atau menghadapi murid yang fahamnya pelajaran itu masih saat dia sudah diulangi sampai 20 kali misalnya baru paham. Banyak sekali macam ujiannya, karena guru menghadapi murid, ya, dengan karakter yang bermacam-macam. Murid juga begitu, ya, diajari oleh guru dengan karakter masing-masing. Jadi satu sama lain harus bersabar dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang ada. Jadi misalnya ada murid yang katakanlah, ya, tidak biasa, punya karakter-karakter yang tidak seperti teman-teman yang lain, ya, itu juga merupakan ujian, baik karakternya positif maupun karakter yang negatif. Ini juga merupakan ujian. Begitu sebaliknya. Lah, seorang thalibul ilmi dari materi yang lalu, ya, itu dituntut untuk bersabar atas ujian dan cobaan yang dihadapi oleh mereka. Karena man sobaro dhofiro, karena barang siapa yang sabar, insya Allah nanti akan memperoleh hasil yang baik. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ya, katakanlah dari Surabaya mau ke daerah Gresik katakanlah, ya, dengan, ya, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh misal, tapi ketika dalam perjalanan ke Gresik pastilah ada rintangan, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan di situ. Lah kalau seandainya kita sudah berhenti, ya, berhenti di tengah-tengah, maka kita tidak akan sampai pada kota Gresik. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ya, di tengah jalan itu pastinya ada cobaan, ada ujian. Lah kalau seandainya kita berhenti di tengah-tengah, kita tidak akan sampai pada tujuan. Tapi kalau seandainya kita bersabar, ya, dalam menghadapi ujian yang ada di tengah-tengah perjalanan itu, insya Allah, maka pastinya nanti kita akan sampai pada tujuan yang kita tuju, begitu. Wa ansyatu, dan saya senandungkan atau saya lantunkan, wakila, dan dikatakan bahwa lantunan syair ini, innahu li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa syair yang saya bacakan ini adalah dibacakan oleh Kiai Musannif, maksudnya Kiai pengarang kitab, itu milik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berikut ini syairnya. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin
sa'umbika am majmu'iya bibayani ilingo dak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan kuceritakan semuanya dengan jelas. Dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sabar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane, yaitu 1 cerdas, 2 semangat, 3 bersabar, 4 ada biaya, 5 pendidikan dan bimbingan dari guru, dan 6 adalah waktu yang cukup lama. Ya, alhamdulillah. Apakah panjenengan semua sudah paham tentang syair tadi? Ya, dari syair tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa kita hanya bisa memperoleh ilmu jikalau kita memenuhi 6 syarat. Syaratnya diantaranya adalah dzukain, harus memiliki akal yang cerdas agar bisa mudah dalam memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru, ulama, ustadz, kiai, dan yang lainnya. Kemudian wahirsin, semangat, ya, ada ghiroh, ada semangat yang kuat untuk menuntut ilmu, nggak lemes tapi bersemangat. Wastibarin, harus bersabar, memiliki kesabaran baik dalam menjalani proses belajar atau menuntut ilmu maupun bersabar dalam mengekang hawa nafsu, dan juga bersabar dalam menghadapi cobaan atau ujian saat kita menuntut ilmu. Kemudian bulghat itu adanya biaya, adanya saku, ya, pembiayaan atau uang saku dalam proses menuntut ilmu itu. Jadi ini juga merupakan syarat yang penting di dalam mencari ilmu. Wa irsyadi ustadzin, petunjuk atau bimbingan dari seorang guru, ya, untuk karakter atau kriteria guru yang baik untuk dipilih sudah dijelaskan dalam materi-materi yang lalu, ya, di video yang lalu. Jadi guru ini juga merupakan suatu syarat yang penting dalam keberhasilan, ya, untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Watuli zamanin, dan masanya tidak sebentar tapi harus lama. Jadi masa belajar itu tidak boleh hanya sebentar saja, tapi harus melalui proses yang lama, waktunya lama, tidak hanya sebentar. Yang sebentar-sebentar itu hanya untuk orang-orang pilihan saja. Jadi secara umum tuluz zaman, ya, masa yang lama dalam menuntut ilmu adalah proses penting, syarat yang penting di dalam menentukan keberhasilan menuntut ilmu.
Jadi saya yakin panjenengan semua sudah paham tentang arti atau pemahaman dari syair tersebut di atas, dan bisa juga dihafalkan itu, monggo. Kemudian selanjutnya wa amma ikhtiyarus syariki, dan adapun memilih teman. Nah, ini teman dalam belajar. Fayambaghi, maka seharusnya seorang talibul ilmi ayyakhtaro, hendaknya memilih al-mujiddah, teman yang sungguh-sungguh dalam belajarnya, al-mujiddah, wal wara'ah, dan teman yang wirai atau memiliki sikap warok. Warok artinya berhati-hati ya dalam makanan, bisa makanan atau perkara, antara yang halal dan haram. Jadi memiliki sifat hati-hati, tidak wangger ya, mboten angger mawon. Jadi memiliki sikap mawas diri dan juga hati-hati dalam baik melakukan suatu tindakan maupun makan ya suatu makanan. Jadi tidak makan suatu makanan kalau belum jelas kehalalannya. Jadi ketika mau makan juga ditentukan dulu, ini apa sudah jelas halal. Kalau sudah jelas halal maka dimakan. Contohnya itu kehati-hatian, warok. Wasohibat taba'il mustaqimi, dan teman yang memiliki tabiat atau karakter atau pendirian yang baik, yang lurus. Jadi berteman dengan teman yang memiliki pendirian yang baik, yang lurus, istiqomah. Ini penting. Wal mutafahimah, berteman dengan orang yang mudah faham pelajaran dan juga bisa memahamkan kepada yang lain. Ini juga akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran, dalam proses menuntut ilmu. Jikalau kita misalnya salah satu di antara siswa ada yang kurang begitu paham tentang suatu bab ilmu, maka kita perlu berteman dengan al-mutafahim, teman yang mudah paham dan bisa memahamkan. Kemudian kita bertanya kepada dia tentang perihal yang belum kita fahami ya, kita tanyakan. Jadi belajar tutor sebaya itu ya istilahnya ya. Wa yafirra minal kaslan, dan hendaknya thalibul ilmi itu yafirro, lari ya, atau menjauh, minal kaslani, dari orang yang malas dalam belajar, wal mu'tili, dan banyak nganggurnya, jarang belajar ya, sering nganggur, jarang buka buku, jarang membaca. Lah ini dihindari teman-teman yang seperti ini loh. Lah kemudian dia gimana Pak belajarnya yang malas-malas? Ya, yang malas, yang sering nganggur ini haruslah melihat temannya yang giat ya, yang punya waktu atau aktivitas sering belajarnya, bukan yang sering nganggur, biar tertular ya, karena berteman dengan orang-orang yang giat, orang-orang yang punya pendirian, orang yang mudah paham dan bisa memahamkan, itu akan menularkan kepada kita. Jadi semisal kita merasa bahwa diri kita ya itu malas ya, atau jarang belajar, jarang buka buku, jarang baca buku, maka perlu untuk motivasi diri ini perlu didekatkan atau ditemankan dengan teman yang semangat. Tapi juga lihat-lihat kondisi, kadang
Kadangkala teman yang semangat itu misalnya tidak mempunyai pendirian yang teguh atau belum bisa istiqomah, maka bisa-bisa yang mana? Yang baik, teman yang giat itu malah katut sama yang katut sama yang malas. Makanya harus lihat-lihat ya. Jadi teman yang kita berteman dengan ya teman yang baik itu kita lihat apakah dianya bisa istiqomah atau tidak gitu. Kalau bisa istiqomah, wah itu bisa mempengaruhi kita. Tapi meskipun begitu, anjuran di sini adalah kita harus berteman dengan teman yang tadi, yang bersungguh-sungguh ya, lek wayahe belajar ya belajar, artinya serius dalam belajar, kemudian wirai ya, punya pendirian yang teguh, yang istiqomah dan pinter dalam arti bisa memahamkan ya, karena kefahamannya dia bisa memahamkan. Jangan malah ketika ada siswa yang malas kemudian dia berteman juga kepada siswa yang sama-sama malasnya, wah ini nanti bisa merusak dan seterusnya. Wal miktsari, lanjut ya, wal miktsari, dan kita diharuskan untuk menjauhi al miktsar, teman-teman yang banyak omongnya. Banyak omong di sini maksudnya omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Kalau omongan-omongan yang bermanfaat maka itu penting kita dengarkan, meskipun dari teman-teman kita sendiri. Kalau memang bermanfaat dan punya nilai ya, punya nilai positif, apalagi punya nilai ilmu dan pengetahuan. Wal mufsid, kita juga diharuskan menjauhi dari teman yang suka usil, suka merusak, suka mengganggu. Wal fattani, dan teman yang tukang fitnah, ini bahaya ya. Nanti bisa-bisa katutan. Bisa tertular kalau seandainya kita ada siswa yang baik kemudian berteman dengan orang-orang yang berkarakter seperti ini, males, sering nganggur, males baca, kemudian banyak omong yang enggak bermanfaat, apalagi orangnya itu usil, kemudian fatan, suka memfitnah dan seterusnya, maka ini nanti akan mudah menular kepada yang lain. Maka caranya adalah orang-orang seperti ini kita beri treatment, diberikan treatment, diberikan pengertian, dan kalau bisa didekatkan dengan orang-orang yang punya pendirian teguh dan istiqomah dalam belajarnya. Qila, dikatakan, nah ini ada syair lagi ya tentang karakter seseorang dan bagaimana caranya berteman gitu. Silakan disimak syairnya sebagai berikut. Anil mar'i la tas'al fasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Jika engkau ingin tahu watak seseorang, maka janganlah engkau bertanya kepadanya, tapi tanyakanlah dengan siapa ia bergaul, karena watak itu ikut pergaulannya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang dono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono,
apabila ada teman yang buruk perilakunya, maka cepat-cepatlah engkau menjauhinya. Dan bila ada teman yang baik perilakunya, maka cepat-cepatlah engkau menemaninya. Baik, panjenengan semua sudah mendengarkan bersama tentang syair ya, yang barusan saya bacakan. Insya Allah panjenengan semua sudah paham ya tentang isinya, bahwa ketika kita mau melihat seseorang ya, mau berteman dengan seseorang, maka hendaknya kita melihat dengan siapakah dia berteman. Nah, ini penting. Karena apa? Fa'innal qarina bil muqari niyak tadi. Karena sosok seorang teman ya, atau sahabat itu bisa mempengaruhi temannya. Ini penting. Atau tidak hanya melihat tapi juga bertanya bagaimana karakternya si A, si B dan seterusnya. Atau dengan melihat, oh ini biasanya berteman dengan ya, si A berteman dengan si C, si A berteman dengan D dan seterusnya. Ini sudah bisa menggambarkan. Kemudian di dua bait yang terakhir tadi ya, fa in kana dza syarrin fajannib sur'atan, apabila seorang teman itu ternyata memiliki karakter yang buruk, maka segera dijauhi. Tapi ketika kalian melihat ada teman yang baik, wah ini kalau bisa berlomba-lomba dalam mendekatinya ya, mendekatinya, berteman dengannya. Gimana caranya kalian bisa berkomunikasi dengan teman yang punya karakter positif, karakter yang baik, agar nantinya kita juga mendapatkan dan memperoleh manfaat dari teman yang baik tersebut. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat dan Allah menjadikan kita mudah dalam memilih teman yang baik, yang bisa membimbing kita, yang bisa mengarahkan kita ke arah yang baik pula, sehingga karakter-karakter yang negatif dari diri kita itu bisa segera hilang dan diganti dengan karakter-karakter yang baik. Ayo anak-anak, para siswa-siswi SMP Khadijah, sadari kelemahan diri kita sadari apa yang kurang dari diri kita, mari kita benahi. Kalau memang karakter kita masih ada yang kurang, segera sadari, beristighfar, mohon ampun sama Allah, kemudian minta bimbingan sama Bapak Ibu guru untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang soleh, solihah, dan jangan lupa memilih teman yang baik, mempunyai karakter yang baik, pendirian teguh dan istiqomah, sehingga karakternya bisa menular kepada kita ya, dan kita nantinya menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa unshitu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu iyyana inda ihtiyajina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa channel YouTube Yasin Khadijah ya rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.